warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Balik lagi dengan channel Miftah Hasanah. Oke, kali ini aku mau open Q&A bareng with Ayu Resu. Tete Resu. Nah, ayo Tete ya Tete. Oke, terus Tete silakan perkenalkan dulu. Hai guys, perkenalkan nama aku Resu Tante Agustia, sering disebut Tete Resu. Dan bisa follow di IG yaitu Tete Resu 23. Kasih. Nah, jadi kita mau open Q&A bareng Teteh Resu. Q&A itu tentang kocok. Nah, ini semuanya ada pertanyaan untuk Teteh. Teteh harus jawab ya. Bukan harus jawab sih, haruslah ibaratkan. Oke. Mulai dari pertanyaan pertama. Kocok dulu ya, guys. Kocok. Nah, ini saya baca. Saya baca. Karena Teteh bintang kamu. Oh. Gimana tanggapan Teteh kalau ada orang yang tidak suka sama Teteh? Ya bodoh amat sih. Kalau misalnya kata orang Sunda tuh ya sabodo teuing. Pokoknya kalau orang Sunda pasti tahu sabodo teuing. Jadi ya kita kalau misalnya menurut saya sih kalau ada orang yang tidak suka kita ya sudah cek itu kan. Karena tidak penting juga sih untuk nanggapi orang-orang yang tidak senang kayak kita, sebab masih banyak orang yang sayang sama kita. Iya. Ya kan? Pas kan? Betul. Pertanyaan kedua. Minta ya baca. Oh iya. Lupa. Apa alasan Teteh enggak pakai niqab lagi, guys? Oh my god, ini sensitif banget sih guys untuk jawabnya ya Allah. Harus jawab. Jawabnya cara ya. Pertama dengan hukumnya dulu dak. Ya, hukumnya kan sunnah sama wajib, jadi tergantung orang yang memakainya. Jadi banyak alasan tertentu bisa membuka hal itu, dan sekarang lebih nyaman sih. Pokoknya udah banyak diceritakan, nanti mungkin diklarifikasi di YouTube. Ya Teteh Resu harus subscribe ya. Nanti situ ada informasinya tentang niqab. Kenapa Teteh nggak pakai? Pokoknya nanti kalau misalnya subscribe banyak dulu. yang tanya tentang hal ini, nanti saya buat klarifikasinya. Dan selanjutnya, enggak Teteh, aku Teh. Ya Allah. Kapan awal kita bertemu? Awal bertemu tuh saat di MAN. Ya, Pas sekolah di MAN, jadi Teteh tuh sebagai kakak kelas Miftah. Terus pada saat akrab sekali tuh pada saat menunggu zakat di dekat ruang OSIS dan UKS. Jadi situ banyak-banyak cerita tentang Miftah di Pondok Pesantren Cak Mano. Nah, dari situ terus sampai lagi nih sampai kuliah pun sama jurusan, makanya semakin dekat. Sorry sih ya, lupa. Apa alasan Teteh memilih jurusan PGMI? Jurusan sebenarnya jurusan itu ya minta ridho orang tua dulu pertama. Sebab Teteh kan hobinya ke KPI sebenarnya. Banyak lah, pelimpan lah pada saat itu, tapi karena restu orang tua yang mana yang bagus, jadi ambillah PGMI. Hitung-hitung untuk nyari ilmu, terutama nanti kalau punya anak tuh udah lebih bisa gitu. Amin ya Allah. Asik. Bagi yang jurusan PGMI perempuan lebih bisa mendidik itulah. Ya, bagi yang beruntung lah memilih jurusan PGMI, jadi tahu watak anak kalian nanti ya. Karena kan di PGMI itu kan kita belajar etika, terus kita belajar psikologi anak itu Cak Mano, terus kita belajar tentang ilmu kesehatan juga untuk anak-anak Cak Mano, lebih bisa memahami. Sebab kan kita menjadi orang tua itu kan perlu banyak ilmu, jadi harus bisa bukan hanya soalnya sih, maksudnya tuh bukan hanya anak tuh harus memahami orang tua, kita juga harus bisa memahami cara mendidik anak tuh seperti apa. Sebab intinya orang tua tuh jangan egois. Jangan egois sih, karena masih banyak orang tua yang egois. Intinya
kasih anak itu welcome kepada orang tuanya, karena biasanya seumuran kita kan pasti agak canggung kan ngomong sama orang tua, nanti bilangnya kayak gini. Kasih anak arahan sebagai bimbing misalnya, apalagi seumuran kita kan nggak mungkin nggak mau bentak lagi kan, sudah besar Terutama kan kalau sekarang tuh kan kebanyakan kalau misalnya orang tua yang belum siap itu kan anak-anak seumur 1 tahun sering bisa dia melakukan hal-hal yang itu masih wajar sih, sering masih disegat wajar. gitu dengan kata-kata yang ya sering saya lihat, tapi sebagian gitu, jangan sampai lah. Maksudnya kalau ngambil jurusan PGMI itu pokoknya tentang pendidikan tuh bagaimana sih prosesnya, maksudnya tuh biar lebih seperti Okistiana Dewi tuh lah, maksudnya tuh perlu ilmu lah ngajar anak tuh, jangan ini tuh lebih jangan egois lah kalau lo tahu. Intinya kalau dalam menjaga anak itu jangan egois, karena anak itu kadang mau diperhatiin, mau dikasih sayangi, mau dikasih Sebab memang bikin pendidikan jengkel yang anak baik. kecil itu, cuman kan kita harus lebih itu mengerti. jengkel tapi bikin pintar gitu. Nah kan nggak tahu kan setiap anak kan berbeda wataknya, ada yang hobi politik, ada hobinya yang kayak ngeplok kan biasanya kan. Jangan selalu mematahkan semangat anak. Masih Biasanya kebanyakan sih mata-mata ya yang Allah semangat. subhanallah. Misalnya apa ya, anak yang itu pintar terus anak yang ini enggak gitu langsung dihujat. Terkadang tuh orang tua sendiri kan langsung kau kok tidak itu udah dapat ranking, sebenarnya kan ranking kan racun nanti dunia. anak itu sendiri akan membuktikan bahwa dia pintar dan dia akan bawa ranking. Itu pengalaman Itu saya aja. sendiri sih guys. Saya juga Bukan maksudnya masih kecil dulu. seumur itu baru pertama sekali ranking 2 sih, itu lah tinggi banget. Tapi kan kita dapat nyalahkan. yang penting ada usaha. Oke, semangat untuk calon ibu di Calon sana. pendidikan juga. calon pendidikan di Indonesia untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya lanjut. Kalau ditengok Apa sih kesamaan Teta sama Miftah? suka ngobrol, Iya. suka bercerita panjang lebar sampai tidak tahu waktu. Biasanya sharing-sharing tentang kuliah, tentang kehidupan, tentang ya banyak lah yang sharing-sharing lah pokoknya. Iya banyak. Itu sih kesannya suka bercerita. Biar lebih tenang sih. Iya, karena banyak permasalahan jadi lebih tenang. Lanjut. Apa harapan ke depan untuk Teteh? Oh, harapannya nak cepet tamat kuliah, Amin ya Allah, semoga aku terus bisa cepet menyelesaikan tulisan, amin ya Allah, terus bisa buka bisnis selesai kuliah. amin semoga. Aku juga lah. Terus masih banyak lagi target-target yang ditulis. Kayaknya masih banyak sih. Biar cepat. Doain ya guys, cepat tamat Amin. kuliah. Nah, Apa sih hobi Teteh itu? hobi Teteh banyak sih, terutama mencoba hal yang baru. Sama saya juga. Banyak terutama hal-hal tentang pengeditan, tentang pokoknya hal yang baru tuh bakal dicoba. Itu sih hobi Teteh. Tidak Kalau mentok di situ dagang aja. sih Miftah bukan itu ya, bukan Miftah ada hobi ya. Nanti salah tawaran, salah apa kan udah lemak kan. Jadi hobinya kayak gini lah. Hal yang baru ya. Iya, hal yang baru. Ciri-ciri Ayu suka cowok itu sama mana? Oh, kalau misalnya dulu SMA kan labil-labil banyak kriteria, ya kan pasti banyak kriteria, ndak cak ini cak ono, kulitnya cak ini, pekerjaannya cak ini cak ono. Tapi kalau udah dewasa yang seprinsip, maksudnya yang seprinsip itu yang sama, hobinya sama, nyambung lah kalau di kece tuh. Bikinnya Nyambung lah sih itu pokoknya. bisa bikin nyaman, kalau nyaman tidak usah. Pokoknya bisa apa ya, bisa terutama kayak hal usaha tuh bisa semasukan sih. Iya. Kayak hal kerja. Apalagi mendidik anak. Satu lagi, bisa deh. Apa tuh? Apa respect Ayu nih Miftah tuh gimana sifatnya? Nengok Miftah. Respect Ayu yo awalnya yo baik sih. Tidak mungkin kan Miftah kenal kayak langsung salto. Tidak. Pertama pendiam. Pas Iya. udah kenal ya udah. Cara sih maksudnya tuh bobrok kan sama situ. Ya, tapi Kan tidak mungkin kalau pertama jujur langsung aku salto. orangnya
agak sama dia. Aku tuh Sini pertama sini sih refleks ke pertama Mifta tuh nengok orang tuh agak sinis karena agak bagi orang ada yang keganesnya dia ceknya ya, jujur ya kalau ada gini-gini iya Mifta tuh. sih pertama respect tuh Iya. saja dulu ayo pernah weh Mifta aku saja sombong dia lo orangnya, tapi pas sudah kenal tidak sih. Ya, itu Makanya lah. kalau kita ndak kenal sama orang tuh jangan langsung benci ke orang, sebab kita tuh belum kenalian sama orang. Kebanyakan kan dari kita sebagai manusia tuh sering tiba-tiba apa kita negur tidak di apa Tidak ngamin. tidak ngamin tuh dianggap kita sombong. Tidak sih, apalagi nengok muka orang sinis kiranya apa sombong juga cek itu sinis. Sebenarnya tidak sih, kenali dulu. Apalagi kita jangan sampai menilai orang tuh dari mata orang lain. Nilailah orang tuh dengan mata kita sendiri. Nyanyian tuh. Kebanyakan kan kita tuh sama ya kalau misalnya kita minta penilaian orang itu beda kayak penilaian mata kita dewe cek tuh. Jadi jangan Sering nilai orang tuh dari mata orang lah, dari mata kita sendiri. Sebab orang kan Oh iya, kayak maaf baik. ya teman-teman atau adik-adik yang lihat aku sinis. Emang aku kayak gitu awalnya ini. Aku nilai dulu orang itu baik atau enggak, atau ini cuma dimanfaatin, atau cuma Iya sih. sekedar say hi ya. Gitu aku. Itu diri aku dewe. Iya. Kalau orang kan langsung terima kan. Oh ya welcome. Tas untuk orang yang welcome tuh ya asa-asa baik aja kan yang gitu manfaatin gitu nah. Jadi Karena ada pengalaman di diri Mifta Dewi iya, juga kan, ada kenapa diri bisa Mifta cek sendiri, itu. Mifta sudah baik ke Oh, orangnya, karena tapi orang setiap- tidak tahu diuntung pernah. Karena kan setiap orang kan punya apa sih pengalaman sendiri tentang yang jadi namanya say hi anggap ke orang. aja pengalaman tuh sebuah untuk masa depan nah. Heeh. Gitu, nah. Sebelum masa depannya akan cerah gitu, nah. Terutama sih tete orangnya tuh sering apa sih berubah muka kalau tidak senang ke orang. Kalau Jadi Mifta tidak, Mifta selalu membuat kebaikan. Azek. Kalau orangnya masih tegar ya tegar. Iya. Kalau Kalau tidak orangnya- negur ya udah. ya udah senyumi masa bodoh baik. palingan ya gitu aja. Oke, itu aja dari vlog aku sama Teteh, semoga kalian terhibur ya. Maaf Ada kata-kata yang kontennya salah. juga Cepet-cepet. agak cepat-cepat karena sudah sore ya guys buatnya. Jadi jangan Lupa lupa subscribe YouTube Mifta. jangan lupa like, comment, dan share ke YouTube Kalau aku oh sama iya. Teteh. Kalau misalnya ada apa kata-kata yang tidak bermanfaat silakan dibuang. Kalau misalnya ada yang bermanfaat silakan diambil. Pokoknya jangan lupa subscribe-nya Mifta Asana dan juga Tetehnya itu apa Teteh? Resu Tante Agustia sekarang karena diganti kemarin kan PT Resu Oke, official. yang lama kasih informasi Teh yang lama kenapa? Oh, sebab kenapa diganti jadi Resu Tante Agustia? Jadi emailnya tuh untuk apa sih? Untuk kuliah, untuk absen kan tidak mungkin TT Resu official. Jadi ya takut dilihat gimana gitu. Jadi makanya diganti dulu Resu Tante Agustia jadi bisa dicari aja. Oke, itu saja ya dari video vlog kali ini dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.